Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, hatiku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Hari ini kita akan membaca Alkitab kita di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Ayat 35. Iya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Jadi Yesus mengajak murid-muridnya naik ke perahu untuk bertolak ke seberang danau. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain yang juga menyertai dia. Ya, jadi ada perahu-perahu lain. Tetapi tidak disebutkan lagi perahu-perahu yang lain yang mengikuti Yesus dan rombongan. Karena nats ini berbicara tentang murid-murid dan Yesus.
yang bertolak ke seberang. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, Ya, sehingga perahu itu mulai penuh air. ya. Lalu mengamuklah taufan. Taufan itu adalah angin ribut yang keras dalam hidup perjalanan kita. Ini yang harus kita waspadai juga. Seringkali tiba-tiba ada angin ribut yang keras yang kita tidak pernah harapkan. Tiba-tiba terjadi. Dan ada air yang menyembur masuk ke perahu itu. Karena apa? Tiupan angin keras itu membuat gelombang. Dan gelombang itu membuat air menjadi masuk ke dalam perahu. Dan itu satu peristiwa yang sangat menakutkan bagi para murid yang adalah nelayan. Mereka tidak menyangka angin taufan yang begitu keras membuat gelombang yang begitu dahsyat. Seringkali dalam kehidupan kita, tiba-tiba saja ada angin taufan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Yesus sedang tidur di buritan. Buritan itu adalah satu tempat yang merupakan kemudi dari perahu. Dan Yesus diizinkan untuk tinggal di buritan. Itulah pentingnya Yesus sebagai kepala, menguasai hidup kita pribadi lepas pribadi. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Iya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Guru, engkau nggak peduli kalau kami binasa. Murid-murid takut. Murid-murid cemas. Ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Yesus bangun. Dan dia berkata kepada danau itu, ya, Diam, diam, tenanglah. tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya, angin itu langsung berhenti. Taufan yang begitu keras itu langsung berhenti. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Terus, Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? ya, inilah sumbernya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi, dalam kehidupan kita, tidak boleh kita menjadi takut dan menjadi tidak percaya. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Itu satu peristiwa yang luar biasa. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup perjalanan kita, di suasana yang dalam keadaan malam ini, suasana yang gelap, seringkali ada gelombang karena angin taufan. Kita tidak pernah menyangka, tapi Yesus berkata, diam, tenanglah. Hanya karena percaya. Jadi dalam hidup kita harus percaya. Yesus memperkatakan perkataan yang penuh dengan kuasa. Diam, tenanglah. Dan angin itu menurutinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya. Seperti apapun keadaan kita. Karena hanya Yesus yang sanggup
menundukkan angin tofan dan gelombang laut yang begitu berat. Bahkan sekalipun air sudah memasuki perahu, tetapi kuasa perkataan Yesus dapat menenangkannya. Diam dan tenanglah. Dan itu langsung terjadi. Satu hal yang luar biasa. Hanya Yesus yang berkuasa, yang sanggup melaksanakannya. Matius pasal 8 ayat ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Waktu Yesus datang ke Kapernaum, ada seorang perwira datang menghadapinya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan Tuan. sangat menderita. Hambaku terbaring karena sakit lumpuh dan menderita. Waktu itu belum ada kata stroke. Saya menduganya ini kena stroke. Karena tiba-tiba saja. Itu peristiwa yang saya alami. Saudara, satu peristiwa yang sangat tidak mengenakan adalah ketika ada orang yang mengalami stroke. Tiba-tiba saja lumpuh. Itu sama tiba-tiba terjadi gelombang laut yang besar. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Yesus bilang, "Aku akan datang menyembuhkan." Karena Yesus peduli ada orang yang tiba-tiba lumpuh. Sekalipun itu adalah hamba dari perwira itu. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Ya. "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Luar biasa. Perwira ini berkata, "Aku tidak layak Tuhan menerima Engkau dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata. Katakan saja sepatah kata." Ketika ada gelombang laut yang besar, Yesus cuma berkata, "Diam dan tenanglah." Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan perwira itu berkata, "Aku tidak layak Tuhan. Katakan saja sepatah kata." Dia sangat percaya bahwa sepatah kata Yesus itu sangat berkuasa. Rupanya perwira ini adalah perwira menengah. Dia punya bawahan, tapi dia juga punya atasan. Dia bilang kalau berkata kepada prajurit itu, "Datang," maka prajurit itu datang. Dia sangat yakin akan sepatah perkataan itu. Ia berkata kepada hambanya, ia berkata, "Kerjakanlah ini." Hamba yang tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba stroke itu. Kerjakanlah ini, dan hamba itu mengerjakan. Tapi sekarang hambanya lumpuh, nggak bisa berbuat apa-apa. Terus, Setelah Yesus mendengar hal itu, ya, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." iya, Israel yang dilayani oleh Yesus. Yesus adalah orang Israel. Dia berkata, "Iman sebesar ini," tidak pernah aku jumpai. Yesus sangat menghargai dan menghormati iman yang percaya bahwa satu perkataan saja dapat menyembuhkan. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di kalangan orang Israel. "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Iya, terus? Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap." Siapa anak-anak kerajaan itu? Bangsa Israel itu. Mereka adalah keturunan dari Bapak Abraham. Tapi banyak dari antara mereka yang tidak percaya akan kuasa Tuhan.
Tapi seorang perwira menengah ini, Yesus sangat menghargai dan menghormati bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya, yang dikatakan iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di kalangan orang Israel. Terus? Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Iya, bagi orang-orang yang tidak percaya itu. Terus? Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Perhatikan baik-baik. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hamba. maka pada saat itu juga seketika itu sembuhlah hambanya. Luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Sesuai dengan iman yang dihormati oleh Yesus, bahwa iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di kalangan Israel. Orang Israel, itu terjadi. Hari ini juga terjadi sesuai dengan imanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk mempercayai firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita percayai itu sepatah kata saja dari Yesus. Apalagi sampai Yesus berkata, diam, tenanglah. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin dalam kehidupan perjalanan kita, kita mengalami berbagai keadaan yang menyebabkan perahu yang kita tumpangi kemasukan air. Mungkin kita mengalami keadaan yang sangat berat. Tapi percayalah, hanya dengan sepatah kata saja, Yesus dapat memulihkan keadaan kita. Amin. Saya pernah mengalami hal itu. Saya mengalami stroke. Dan sebetulnya di hari yang keempat dan kelima, saya sudah putus asa. Karena tangan kiri saya tidak dapat digerakkan. Bahkan untuk bergeser saja, sudah tidak mungkin. Karena rupanya ada sumbatan di otak yang menyebabkan bagian kiri saya tidak bisa bergerak. Dan saya berkata, Tuhan, cabut aja nyawa saya. Tapi saya tahu kemudian bahwa itu adalah dosa. Tidak dengan sembarangan Tuhan mencabut nyawa seseorang. Dan buktinya saya sudah bisa jalan. Tadi Pak Didit nanya, Pak udah bisa jalan? Iya. Karena adik dari Pak Didit, yaitu Pak Soekarno, 22 hari mengalami keadaan koma. Tidak mungkin. Tapi istri dan anak-anak mereka, saya mendukung dalam doa. Pak Didit dan keluarga mendukung dalam doa. Dan tetap percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekarang Pak Karno sudah dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Dan saya percaya pertolongan Tuhan itu nyata. Amin. Sama seperti saya. Lambat laun, Tuhan memulihkan saya. Seperti hamba seorang perwira yang tiba-tiba lumpuh dan secara medis mungkin tidak mungkin. Membuat perwira menengah ini galau. Dan dia tahu bahwa ada Yesus yang sanggup menolong. Dan perwira itu berkata, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Karena aku seorang bawahan, di atasku dan di bawahku ada prajurit. Ketika aku berkata, datanglah maka datang. Kepada hambanya aku berkata, kerjakanlah maka dikerjakan. Saudara, iman sebesar ini tidak pernah dijumpai Yesus di kalangan orang Israel. Iman yang percaya. Tidak seperti murid-murid. Ketika dia mengalami gelombang laut. Dia berkata, guru, guru.
binasa kita. Padahal Yesus ada di buritan. Yesus ada di kepala yang mengendalikan perahu itu. Dan Yesus cuma berkata, diam, tenanglah. Dan angin itu pun diam. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin dalam perjalanan pelayanan kita mengalami keadaan yang seperti gelombang laut yang besar. Tapi percayalah, hanya dengan percaya, maka kita mendapat pertolongan. Saya kemudian datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampun. Kalau saya telah berkata salah, ampun. Dan Tuhan mendengar. Saya diberikan kesempatan diampuni. Dan saya diberikan kesempatan untuk pulih keadaan saya. Tuhan itu baik, amin. Nah, saya ketemu dengan beberapa orang. Minggu lalu saya sempat katakan, kuncinya perjalanan hidup kita adalah setia. Setia. Setia saja, amin. Dan dengan setia maka pertolongan Tuhan akan datang. Pernyataan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu akan datang memenuhi kita. Amin. Mari kita belajar setia. Sekalipun keadaan mungkin dianggap tidak memungkinkan, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Ya. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Orang itu saleh dan jujur. Orang itu takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Luar biasa. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah. Orang itu adalah orang terkaya di antara orang sebelah timur. Orang yang takut akan Tuhan, jujur, menjauhi kejahatan. Saleh, artinya adalah orang itu sungguh-sungguh dalam Tuhan, setia. Terus, anak-anaknya yang lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Mereka hedon, suka sekali pesta. Dan peristiwa seperti gelombang yang terjadi. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput. Ada api dari atas, menyambar, habis. Semua kekayaannya yang menjadi orang terkaya itu habis. Terus, hanya aku sendiri yang luput, sehingga aku dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Terus, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang.
kambing, domba, unta, habis dijarah. Terus, hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. terus, Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu. angin ribut melanda. Sama seperti perahu yang ditumpangi Yesus. Tiba-tiba ada angin topan yang akan menenggelamkan perahu yang ditumpangi Yesus. Terus, Sehingga mereka mati. mati 10 anak. 7 anak lelaki dan 3 anak perempuan. Mati semua. Terus, Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. luar biasa. Kekayaannya habis. Anak-anaknya mati semua. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ya, Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Terus, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang terpujilah memberi, nama Tuhan. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak terikat dengan harta benda. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Terus, dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. ya, hampir saja saya berbuat dosa karena saya minta cabut aja nyawa saya. Hampir saja. Tapi ketika saya bertobat dan minta ampun sama Tuhan, nyatanya Tuhan memulihkan kesehatan saya. Amin. Tuhan itu luar biasa. Jadi Ayub tidak bersalah dengan kata-katanya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, Ya, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? dari mana engkau? Tuhan tanya kepada iblis. Terus, Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi saudara, kalau ada orang yang sukanya jalan-jalan dalam beribadah, itu ternyata sudah dilakukan iblis terlebih dahulu. Dan kita harus belajar setia, amin. Amin. Kita harus setia. Saudara, belajarlah setia. Datang kepada Tuhan. Kita mungkin sederhana. Jemaat kita belum banyak. Tapi ketika kita setia, kita tidak mengikuti polanya iblis. Karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup meneduhkan badai dan gelombang laut. Terus, Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? ya, apakah kau perhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, Ya, yang demikian saleh dan jujur, saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tahukah saudara, hidup kita itu ada dalam pandangan Tuhan. Baik kita duduk, kita berdiri, firman Tuhan katakan. Baik kita melakukan segala sesuatu, semuanya ada dalam pantauan Tuhan. Dan Tuhan bilang, tidak tahukah hambaku Ayub, yang demikian saleh dan jujur, hidup takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu, Ia tetap tekun dalam kesalehannya. ia tetap tekun dalam kesalehannya. Artinya, Ayub sekalipun habis hartanya, habis segala sesuatu yang dipunyainya, dia tetap tekun dan saleh. Terus, Meskipun engkau telah membujuk aku,
melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Dia bilang, engkau membujuk aku untuk mencelakakan Ayub. Tapi Ayub ternyata tetap setia. Terus? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Ganti nyawanya. Jadi orang itu kalau dalam keadaan tertekan habis-habisan, dia rela menggantikan nyawanya. Terus? Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Dia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Itulah Di hadapanmu. iblis. Jamah daging dan tulangnya. Terus? Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ya, sayangkan nyawanya. Artinya, mati dan hidup seseorang itu ada di dalam tangan Tuhan. Terus? Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk, Ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk. Terus? dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Dari telapak kaki sampai batu di kepalanya. Gatel semua. Lalu Ayub mengambil sekeping beling Ya. untuk menggaruk-garuk badannya, Ya, sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, lihat istrinya. Terus? masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kutukilah Allahmu dan matilah. Itu istrinya. Habis-habisan istrinya pun mendorong Ayub untuk mati aja. Tetapi jawab Ayub kepadanya, Lihat. engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Apakah engkau mau menerima yang baik dari Allah dan tidak menerima yang buruk? Saudara, Ayub seorang yang saleh, jujur, hidup takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Mengalami gelombang dalam kehidupannya. Habis semua harta bendanya, anak-anaknya. Bahkan dia mengalami keadaan barah yang gatal seluruhnya dari telapak kaki sampai kepala. Dan dia mengambil beling untuk menggaruk sampai keluar ketahuan tulangnya. Karena apa? Saking gatalnya. Dan istrinya itu berusaha untuk menjauhkan Ayub dari Allah yang hidup. Saudara, saya bersyukur punya istri yang takut akan Tuhan. Waktu saya bilang, Mam, saya telah berdoa dan saya minta ampun sama Tuhan. Terus istri saya bilang begini, udahlah, ujian pencobaan ini tidak hanya untuk papi, tapi juga untuk saya. Tuhan ingin melihat seberapa jauh saya boleh mengiringi papi dan melakukan segala sesuatu. Ada istri yang setia. Saudara, kalau saya bandingkan dengan Ayub, keadaannya parah dan istrinya bahkan membuang dia. Saudara, istri saya mendampingi saya. Mulai saya tidak bisa berjalan, digendongnya sampai punggungnya sakit. Dia bersihkan kotoran, dia melakukan segala sesuatu. Saya bersyukur. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan menyediakan istri saya untuk menjadi penolong yang sepadan. Dan saya bersyukur untuk seluruh sidang jemaat yang mendoakan saya. Terima kasih. Dan Ayub mengalami penderitaan, ada 3 temannya yang menghampirinya dan berkata, tidak mungkin kalau kamu tidak berdosa, kamu mengalami keadaan yang sedemikian berat dan parah ini. Ketiga orang itu menuduh Ayub berbuat yang tidak baik.
berbuat dosa. Dan terus terang Ayub hampir goyah dengan keyakinannya. Sampai akhirnya Tuhan berhadapan dengan Ayub. Dia bercerita tentang segala sesuatu. Dan Ayub dipulihkan. Saudara, coba baca. Di Ayub 42, ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, tapi sekarang aku sendiri memandang akan engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Aku menyesal dan duduk dalam abu dan debu. Saudara, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi, orang-orang Kristen, yang hanya tahu Tuhan, tapi dari kata orang saja. Kita harus mengalami secara pribadi, yang berkuasa, meneduhkan gelombang laut yang begitu besar. Seperti perwira yang percaya, hanya dengan sepatah kata saja, maka terjadilah kesembuhan kepada hambanya yang stroke itu. Saya bersyukur, apa yang dialami oleh Ayub, pada akhirnya membuahkan hasil. Dan dia berkata kepada 3 temannya, aku kecewa karena engkau berkata tidak benar tentang aku. Mintakan agar Ayub berdoa untukmu. Dan ketiga temannya itu mendengarkan suara Tuhan. Dan mereka datang minta ampun. Karena seringkali perkataan-perkataan kita itu seringkali tidak benar. Jangan pernah merasa bahwa kita adalah orang yang benar. Tapi percayalah, hanya Tuhan yang benar. Amin. Dan kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan Tuhan memulihkan Ayub. Dia diberi 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Sebab Tuhan berkuasa melakukan segala sesuatu. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin. Miliki hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita semua. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk roti. Firman Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah benar-benar makanan. Kami akan menikmatinya Tuhan. Menjadi tanda bahwa kami menjadi satu dengan Engkau. Pertanyaan saya, percayakah saudara bahwa ini adalah tubuh Tuhan? Amin. Mari dengan iman, pengharapan, dan kasih kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita kacauan di atas kepala sebagai tanda mengakui darah Tuhan. Pertanyaan saya, percayakah saudara bahwa ini adalah benar-benar darah Tuhan? Amin. Mari dengan iman, pengharapan, dan kasih, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama-sama dalam